Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ayatul muslimat rahimani Allah wa iyyakunna. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore ini Allah memberi taufik kepada kita untuk menuntut ilmu. Kita akan lanjutkan kembali tentang amalan-amalan hati. Terakhir kita membahas tentang fikrah dan basirah ya. Jadi basirah itu artinya melihat dengan hati. Di antara yang perlu dilihat adalah asma dan sifat Allah Ta'ala. Ini yang paling penting di antara basirah. Kemudian yang kedua adalah basirah terhadap perintah dan larangan Allah. Harus tahu apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang. Dan itu tidak ada gunanya kalau orang belum tahu nama-nama dan sifat Allah. Jadi mengenal Allah itu lebih penting daripada mengenal hukum-hukum Allah. Mengenal Allah lebih penting. Bahkan Allah menciptakan langit bumi seisinya tujuannya agar lita'lamu anallaha ala kulli syai'in qadir, agar mereka tahu bahwasanya Allah mampu terhadap segala sesuatu. Wa anallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan Allah meliputi segala sesuatu dengan ilmu. Artinya biar mereka kenal Allah. Tujuan Allah menciptakan langit bumi dan seisinya agar mereka mengenal Allah. Kemudian basirah yang ketiga adalah basirah terhadap janji dan ancaman. Nah, itu tiga basirah penting untuk kita ketahui ya. Janji dan ancaman. Jadi kita tahu, kita kenal Allah, kita kenal hukum-hukum Allah, dan kita tahu janji dan ancaman Allah. Maka dengan itu seorang hamba akan bisa berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebelum kita masuk muhasabah, ada satu amalan, dan itu cuma sedikit sekali pembahasannya, yaitu azam. Kita dahulukan terlebih dahulu azam ya. Faida intabaha wa absara, jika seseorang sudah sadar kemudian melihat, akhadha fil qasd, maka dia mulai mengambil niat. Dia mulai mengambil niat. Wasidqul iradah, dan kejujuran kehendak. Kejujuran kehendak. Kehendak yang jujur, keinginan yang jujur. Wajma' al-qasda wa niyah. Alhamdulillah. Kemudian wajma' al-qasda wa niyata ala safari al-hijrah ilallah. Dia membulatkan tekad dan niat untuk bersafar hijrah menuju Allah. Safar berpindah menuju Allah. Hijrah itu pindah. Wa alima wa tayaqqana, dan dia tahu serta yakin bahasanya dia harus memilikinya. Dia tahu dan yakin bahasanya dia harus memilikinya. Memiliki apa? Niat tadi, tekad, azam. Fa'akhadha fi uhbati as-safar, maka dia mulai mempersiapkan perbekalan safar dan memenuhi bekal untuk hari kembali, dan memenuhi bekal untuk hari kembali, yaumul ma'ad,
hari kembali. Kita akan kembali kepada Allah, harus banyak bekal. Sekarang waktunya berbekal. Fatazawwadu, berbekalah. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Wa tajarrud an awaiqis safar. Dan mengosongkan diri dari penghalang-penghalang safar. Penghalang safar menuju Allah, apa kira-kira yang menghalangi? Yang menghalangi itu syubhat, syahwat, setan, dunia. Itu penghalang-penghalang safar. Sebagian dari dunia ya. Secara umum dunia begitu. Kecil saja dunia yang bisa membantu safar. Dan setan mencakup setan dari jin dan setan dari manusia. Itu penghalang-penghalang safar. Makanya punya teman-teman yang malas beribadah, malas bertobat, itu penghalang safar. Kita mau hijrah nggak jadi-jadi. Kita sudah hijrah tapi nggak lengkap-lengkap, nggak sempurna hijrahnya, tanggung. Wa qat'ul ala'iq allati tamna'uhu minal khuruj. Dan memutus kaitan yang menghalangi dari keluar, yang menghalanginya dari keluar, memutus kaitan-kaitan yang menghalanginya dari keluar rumahnya, keluar ya bolehlah rumahnya. Itu jadi ketika orang sudah punya niat, dia akan memiliki tiga itu ya, mempersiapkan bekal safar, jadi mengisi perbekalannya, memenuhi perbekalannya, pokoknya sebanyak mungkin dia mencari bekal. Kemudian menghilangkan segala penghalang, dan memutus, yang ketiga memutus hal yang bisa menghalanginya dari keluar rumahnya. Ini mirip dengan yang kedua sebenarnya. Awaik, alaik. Jadi awaik itu penghalang, kalau alaik itu kaitan-kaitan. Pokoknya segala kaitan apapun yang sekiranya bisa membuat dia terhalang dari keluar untuk hijrah, maka dia putus. Kalau awaik itu menghadang di depan, kalau alaik itu yang nyantol ya. Jadi kaitan-kaitan maksudnya yang gondeli kita, yang nyantel di belakang kita. Kita mau berangkat, ditarik-tarik dari belakang. Itu alaik. Kalau awaik penghalang di depan. Jadi intinya serupa sebenarnya, segala penghalang lah. Jadi kalau disimpelkan menjadi dua sebenarnya ya. Orang mau safar, persiapan bekal sebanyak mungkin, dan singkirkan segala hal yang bisa menghalanginya. Kemudian apabila niatnya menjadi berkuasa pada dirinya, jika niatnya berkuasa pada dirinya, maka dia menjadi azam. Jika niat berkuasa pada dirinya, maka dia menjadi apa? Azam, tekad bulat, tekad yang kuat. Azman, jaziman, mustalziman li syuru'i di safar, yang berkonsekuensi untuk segera berangkat. Jadi menjadi azam yang berkonsekuensi apa? Untuk segera berangkat. Yang bergandengan dengan tawakul. Yang bergandengan dengan tawakul atau tawakal. Orang Indonesia nyebut tawakal. Aslinya bahasa Arabnya tawakul.
yang bergandengan dengan tawakul kepada Allah Ta'ala. Makanya Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 159. Allah berfirman, "Faida azamta fatawakkal 'ala Allah." Kalau kamu sudah bertekad, maka bertawakallah kepada Allah. Jadi tawakal itu setelah tekad. Tekad kuat dalam hati, kemudian pasrah kepada Allah, minta tolong sama Allah. Dan dari mana datangnya tekad itu? Datangnya tekad pun dari Allah, ya. Segala sesuatu itu dimulai dari Allah. Makanya kita pun nggak bisa ngapa-ngapain kalau Allah nggak menggerakkan hati kita. Kita sekarang jadi seperti ini semuanya Allah yang menggerakkan. Allah yang membuat kita punya iradah dan keinginan. Ada orang yang ingin tapi keinginannya beda. Ada yang pengen aja, ada yang pengen banget. Ada yang jadi tekad. Tekad itu udah keinginan yang sangat kuat. Nah, sudah sekuat itu tinggal berangkat, maka dibarengi dengan apa? Tawakal. Pasrah pada Allah. Makanya kita keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah. Jadi seperti itulah safar menuju Allah. Kalau gini safar menuju tempat kerja, safar menuju ke tempat yang lain di dunia, begitu juga menuju Allah. Kira-kira sudah berangkat safar belum kita menuju Allah? Kalau sudah berangkat, sudah sampai mana perjalanan kita? Kita baru di awal-awal perjalanan ini, ya. Kita berjalan bersama kitab ini. Dan azam adalah keinginan yang kuat yang bergandengan dengan perbuatan. Azam adalah keinginan yang kuat yang bergandengan dengan perbuatan. Nah, itu azam. Kemudian kalau sudah ada azam, digandengkan lagi dengan tawakal. Ya, jadi intinya tekad itu adalah, kalau disebut keinginan yang kuat, atau bisa disebut juga terkumpulnya kekuatan iradah atas suatu perbuatan. Terkumpulnya kekuatan iradah atas suatu perbuatan. Ya, paham lah itu, azam itu seperti itu, tekad yang sangat kuat. Makanya kenapa orang itu setengah-setengah dalam melakukan sesuatu, pasti karena dia belum berazam. Kalau ada azam pasti perbuatannya sangat maksimal. Jadi kenapa banyak orang yang kalau melakukan sesuatu itu setengah-setengah, karena belum azam. Nah, kita kalau berjalan menuju Allah nggak pakai azam, ya kita nggak sampai-sampai nanti. Kalau nggak sampai-sampai, gampang dicakar oleh kalalib, ya, cakar-cakar yang menyeret kita untuk kembali, gagal hijrah, gagal berjalan menuju Allah Ta'ala. Dan azam ada dua macam. Yaitu azamnya seorang untuk masuk ke jalan. Azamnya seseorang untuk masuk ke jalan. Jadi belum di jalan, tapi masuk ke jalan. Punya azam untuk masuk Islam. Punya azam untuk masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh dan seterusnya. Punya azam ingin bergabung dengan para penuntut ilmu misalnya. Jadi masuk ke jalan dulu. Yang kedua adalah azam di saat berjalan.
azam di saat berjalan. Jadi walaupun sudah di atas jalan, kita masih butuh azam dan terus azam. Jadi biar tidak berhenti, biar tidak lemah, biar tidak malas. Itu masih butuh azam-azam selanjutnya. Dan itu azam itu semuanya adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita masuk manzilatul muhasabah. Tahapan muhasabah atau tingkatan muhasabah. Jadi bukan maksudnya muhasabah ada beberapa tingkatan, bukan gitu. Maksudnya ini etape muhasabah. Kita sampai pada, kita sedang berjalan dari kemarin, kita sekarang sampai ke tempat yang namanya muhasabah. Wahadil manazil al-arba'ah, dan 4 tahapan yang sebelumnya atau 4 etape yang sebelumnya, yaitu apa? Masih ingat? Pertama apa dulu? Yaqdhah, sadar. Sadar, kayak orang bangun tidur itu baru sadar. Kemudian fikrah, pemikiran. Apa kalau punya ibu apa? Setelah sadar apa? Fikrah kan? Ya. Fikrah, kemudian basirah, baru kemudian azam, 4. Itu 4 tingkatan yang sudah kita pelajari. Sekarang lanjut dengan tingkatan muhasabah. Tapi kita lihat, jadi 4 tingkatan yang sebelumnya, dia lisairil manazil kal asasi lil bunyan. Dia bagi orang yang berjalan seperti pondasi untuk bangunan. Jadi 4 tahapan yang sebelumnya bagi orang yang berjalan itu seperti pondasi bagi bangunan. Jadi 4 kemarin itu pondasinya. Jadi pondasi perjalanan kita menuju Allah adalah kesadaran, pemikiran, basirah, dan tekad. Wa 'alaiha madaru manazilis safar ilallah, dan padanya poros tahapan-tahapan safar menuju Allah. Padanya poros atau pondasi lah boleh. Pondasi tahapan-tahapan safar menuju Allah. Dan dia berdasarkan urutan perjalanan indrawi, dan dia berdasarkan apa? Urutan perjalanan indrawi. Jadi perjalanan indrawi itu perjalanan badan kita di dunia. Final mukim fi watanihi. Maka orang yang masih mukim di kampung halamannya, tidak mungkin dia bersafar sampai dia bangun dari kelalaiannya. Sampai dia bangun dari kelalaiannya. Bangun dari tidurnya. Masa tidur safar? Kalau dalam tidur ada safar, mimpi. Nggak sampai kemana-mana. Cuma di tempat tidurnya. Kadang-kadang mimpi naik pesawat, pesawatnya jatuh. Ternyata jatuh betulan dari tempat tidur. Itu mimpi. Kemudian dia pun melihat, ini basirah. Kemudian dia pun melihat pada urusan safarnya dan pentingnya safar tersebut. Dia melihat urusan safarnya dan pentingnya safar itu. Dan apa yang ada di dalamnya dari manfaat dan maslahat. Jadi dia melihat itu semuanya. Kenapa saya harus safar? Harus punya alasan. Dia melihat safar ini sangat penting, sangat bermanfaat, sangat membawa maslahat. Kalau tidak safar, maka akan sangat merugikan. Nah, itu basirah. Kalau kita bisa melihat itu, kita akan semangat untuk bersafar.
Kemudian dia berpikir, fikrah. Kemudian berpikir fi uhbati safar, tentang perbekalan safar, tentang perlengkapan safar. Wa tazawwud wa idadul uddatihi, dan berbekal serta menyiapkan segala kebutuhannya. Nah, itu butuh pemikiran, memikirkan apa yang perlu dipersiapkan. Summa ya'zamu alaihi. Nah, baru yang keempat, dia kemudian bertekad, azam. Sudah bangun dari tidurnya, kemudian dia melihat betapa pentingnya pergi hari ini. Kemudian yang ketiga, berpikir tentang apa yang harus dipersiapkan dan dilaksanakan. Baru kemudian tekad dalam hati untuk berangkat. Terjadilah safar. Faida azama alaihi wa azma qasduhu. Kalau dia sudah bertekad, intaqala ila manzilatil muhasabah, maka dia akan berpindah ke tahapan muhasabah. Ya, jadi setelah tekad, kita masuk ke tahapan yang namanya muhasabah. Apa itu muhasabah? Wahya, kalau secara bahasa kita muhasabah itu artinya intinya apa? Menghitung-hitung diri. Hisab itu perhitungan, menghitung. Muhasabah menghitung-hitung diri. Koreksi diri, mawas diri, introspeksi diri. Wahya, dan muhasabah itu artinya tamyiz baina ma lahu wa ma alaihi, membedakan hak dan kewajiban. Jadi muhasabah dengan memperhitungkan segala sesuatunya, dia bisa mengetahui mana hak, mana kewajiban. Wa yastashibu ma lahu wa yuaddi ma alaihi, sehingga dia membersamai haknya dan menunaikan kewajibannya. Sehingga dia membersamai haknya dan menunaikan kewajibannya. Li'annahu musafirun safara man la ya'udu. Karena dia adalah orang yang bersafar dengan safar yang tidak akan kembali. Dengan safar yang tidak akan kembali. Seperti pion. Ibu tahu pion kan? Dalam bidak catur ada pion. Itu kalau maju nggak pernah balik. Kalau yang lain-lain bebas, bisa bolak-balik. Pion maju aja, nggak bisa balik. Nah, ya, ibarat itu. Safar menuju Allah ini safar yang nggak balik. Jalan terus menuju Allah. Dan setelah sampai Allah pun kita akan melewati waktu yang tidak akan habis. Melewati waktu yang tidak akan habis. Nggak ada habisnya. Dalil akan adanya muhasabah, dalil akan disyariatkannya muhasabah adalah surat Al-Hasyr ayat 18. Surat Al-Hasyr ayat 18. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan
apa yang dia persembahkan untuk hari esok. Dan hendaknya setiap jiwa mempersiapkan apa yang dia persembahkan untuk hari memperhatikan, bukan mempersiapkan, memperhatikan apa yang dia persembahkan untuk hari esok. Jadi persiapan untuk hari esok itu muhasabah. Jadi bersiap-siap, menghitung-hitung diri, membanding-bandingkan agar apa? Kita bisa menghadapi hari esok dengan lebih baik, bahkan kalau bisa sempurna. Jadi setelah perintah takwa, Allah masih merintahkan untuk apa? Memperhatikan diri. Setiap jiwa memperhatikan apa yang dia persembahkan untuk esok. Jadi dilihat amalnya, dilihat kebaikan dan keburukannya, dilihat pahala dan dosanya. Walaupun kita nggak ngerti hakikatnya, tapi hanya perkiraan. Termasuk apa kira-kira nanti yang akan menjadi haknya dan apa yang menjadi kewajibannya. Itu muhasabah namanya, menghitung-hitung diri. Wa min arkanil muhasabah, di antara rukun muhasabah, antuqayisa bainama minallahi wa ma minka. Kamu membandingkan antara apa yang dari Allah dan apa yang dari kamu. Kamu membandingkan antara apa yang dari Allah dan apa yang dari kamu. Yang dari Allah itu apa? Yang dari Allah itu apa? Nikmat. Apa sih dari Allah kalau bukan nikmat? Kita diciptakan nikmat. Kita diberi fasilitas nikmat. Kita diberi akal nikmat. Kita diberi segalanya. Semua Allah beri tanpa kita minta. Dan itu kenikmatan semua. Kalau ada yang kurang, bukan hak kita. Kita nggak punya hak. Jadi Allah mau beri berapa terserah Allah. Semua milik Allah. Jadi kalau orang merasa kurang, itu ya perasaan dia yang salah. Allah memberi itu cukup. Ya. Wa aghna wa aqna. Dialah Allah yang mencukupi, yang memperkaya, memberi kekayaan dan mencukupi. Jadi Allah nggak pernah bikin miskin, enggak. Miskin itu perasaan kita. Hakikatnya cukup. Allah memberikan kecukupan. Makanya kadang-kadang orang yang tidak rela, tidak ridho dengan sedikit yang Allah beri di suatu tempat, misalnya perbandingan, kadang-kadang ada kejadian orang belajar di suatu tempat, di situ sudah murah atau bahkan gratis, cuma fasilitasnya sangat terbatas. Cuma di situ harus sederhana, sesederhana mungkin. Banyak sering terjadi kekurangan, banyak keterlambatan, masalah akomodasi dan sebagainya. Tapi di situ belajar nyaman, tinggal belajar saja maksudnya. Tidak perlu bayar lagi, tidak perlu susah-susah nyari duit untuk membiayai SPP dan sebagainya. Tinggal belajar. Sebagian orang tidak rela dengan kondisi itu. Dia mengira, di sana lebih bagus. Tempat belajarnya lebih bagus, ya, guru-gurunya juga lebih bagus. Cuma kekurangannya di sana harus sambil kerja, nyari nafkah sendiri. Tapi gampang, dekat pasar, mudah untuk bisa mencari nafkah sendiri. Dan mencari nafkah sendiri itu lebih menjaga izzah daripada di sini cuma numpang. Pertimbangan, ini agak berat pertimbangan ini. Dulu kita alami ketika di Yaman. Sebagian orang memilih yang kedua, pindah.
Ternyata kalau saya milih yang pertama, saya bertahan dengan apa adanya. Akhirnya ketika pindah, apa yang terjadi? Sibuk harus mencari nafkah. Sudah cukup masih kurang. Nah itu efek nafsu ya. Nafsu itu nggak puas dengan yang sedikit. Ini pindah aja karena nggak puas dengan yang sedikit. Makanya di sana pun maunya yang banyak sekalian gitu. Kemudian harus kerja sambil belajar, capeknya luar biasa. Akhirnya nggak fokus, ilmu nggak maksimal, kerjaan juga nggak jadi orang kaya raya amat gitu. Akhirnya bingung dengan itu. Akhirnya terjadi futur, kelemahan, kemalasan menggelayut dalam pikiran dia. Gimana? Tambah lagi tuntutan mertua, balikin anakku, kasihan sengsara di situ. Insya Allah. Ada terjadi dilema, bingung. Itu contoh real ya, bagaimana orang kadang-kadang menginginkan sesuatu yang lebih, ternyata malah jauh lebih sulit. Pikirannya bisa menggabung dua hal, ternyata malah dua-duanya nggak dapat. Ini sangat berbahaya. Makanya fokus. Orang hebat itu rata-rata orang yang fokus. Orang yang qanaah dengan yang ada, tapi dimaksimalkan. Bahkan hadis nyata, Nabi mengatakan apa? Innallaha ahabba 'abdan idza 'amila syai'an an yutqinahu. Allah itu mencintai hamba kalau melakukan sesuatu itu menyempurnakannya, itqon, kokoh, paten gitu. Jangan setengah-setengah. Kadang-kadang orang begitu, nggak puas, cuma gini, harus belajar yang lain, malah nggak ada yang jadi. Tapi yang fokus, ada satu orang, dia fokus dengan Quran, keluar jadi penghafal Quran yang kokoh hafalannya. Bisa. Nah, baru setelah itu fokus dengan hadis. Dan itu cara belajar kami dulu di negeri Yaman, dan itu sudah turun-temurun dari sejak zaman Nabi. Itu yang namanya sistem belajar mulazamah. Mulazamah itu artinya murid diberi kebebasan, dianggap dewasa, mau pilih pelajaran mana terserah. Jadi kita nggak dituntut kurikulum harus ini, harus itu, semuanya dalam waktu sekian harus selesai, enggak. Terserah. Makanya di situ kalau namanya juga terserah, kembali kepada kedewasaan masing-masing. Yang dewasa dia bisa maksimal. Yang ngelantur, nantilah gampang. Enggak ada tuntutan masalahnya. Tuntutannya diri sendiri. Gampang. Akhirnya saya kasihan. Saya punya kawan banyak yang pulang ke Indonesia nggak bisa ngapa-ngapain. Lulusan Yaman namanya, tapi malu menyandang nama itu. Disuruh ngisi taklim, angkat tangan. Ya gitu, kurang maksimal gitu. Walaupun saya nggak mengatakan saya maksimal, saya masih jauh dari kata maksimal. Maksudnya ketika melihat kondisi kawan, kok begitu, nggak fokus di saat belajar. Di saat belajar kan kita tugasnya memang di Yaman untuk belajar. Yang nggak ada yang nugasin, kita sendiri gitu. Memang nggak ada yang nugasin, kita itu bukan utusan siapa-siapa, nggak ada tuntutan apa-apa, cuma tanggung jawab kita atau di hadapan orang tua, kalau dibiayai orang tua gitu kan. Kalau orang bertanggung jawab kan mikir gitu, ini biaya orang tua. Saya itu berangkat ke negeri Yaman, itu saya tahu bagaimana susahnya orang tua, harus jual sawah gitu ibaratnya, dan bilang bahwa ini yang terakhir gitu, jadi nanti nggak usah minta lagi. Udah dibilang gitu. Kawan yang lain masih bisa, Pak, minta kirim misalnya, kirim. Ya masih muda-muda, masih anak-anak SMA, lulus SMA gitu. Saya kebetulan di sana waktu itu usia 24 sudah, jadi udah usia agak matang untuk menikah. Tapi yang jelas ketika ya mungkin usia muda juga, labilnya masih ada gitu. Padahal kita di sana waktu itu belum kenal Android. 2004. Android sudah ada tapi di kalangan orang kaya saja gitu. Nggak tahu udah ada atau belum, saya lupa. Yang jelas kawan-kawan kita nggak ada yang punya. Ada 1-2 bawa HP Nokia, Motorola, yang Siemens itu yang cuma SMS doang. Dah. SMS doang. Itu cuma beberapa orang bawa, saya nggak bawa. Jadi emang nggak komunikasi sama sekali dengan dunia luar. Kita fokus di situ untuk belajar. Tapi apa yang terjadi? Yang melalaikan diantaranya obrolan. Di sela-sela nggak ada pengajian, nggak ada pelajaran, malam-malam ngobrol sampai malam. Biasa anak muda gitu. Walaupun nggak ada kopi.
Kadang nggak ada modal, kita betul-betul sederhana sekali, nggak ada modal. Pokoknya ya duduk-duduk ngobrol. Kadang-kadang yang lebih parah ngobrolin nikah. Namanya bujangan, itu masih bujang-bujang. Mikir nikah nanti gimana. Itu saja khayalan-khayalan. Akhirnya nggak belajar, nggak murojaah, nggak menghafal untuk yang hari besok. Alhamdulillah saya tinggalkan yang begitu. Saya kadang-kadang ya ikut nimbrung, tapi saya nggak suka. Alhamdulillah Allah memberikan saya rasa benci dengan ngobrol-ngobrol yang nggak jelas. Saya fokus. Saya baca, saya belajar, saya bareng dengan orang-orang yang lebih semangat dari saya banyak. Orang-orang Yaman, saya heran makanya. Ini orang Indonesia jauh-jauh ke sini, kok masih bisa santai. Sementara saya lihat ada orang Yaman, yang orang Yaman gampang di negeri sendiri. Dan orang Yaman tuh kalau mau, ibaratnya mau sampai tua, nggak usah ngapa-ngapain, di situ makan gratis gitu, hidup gratis. Hidup bebas, nggak ada batas waktu. Makanya ada yang sampai tua. Bahkan yang udah nikah disediain rumah. Tinggal di situ bebas, yang penting kalian belajar, udah gitu. Nggak ada target apapun. Itu kemurahan negeri Yaman gitu. Waktu itu ya, tapi setelah perang 2010 itu memang kondisinya agak sedikit berubah, agak susah lah. Nah akhirnya karena cuma ngobrol sana, ngobrol sini, ketika pelajaran bahkan kadang dibuka program hafalan, nggak ikut, karena memang bebas sekali, betul-betul terserah kamu gitu, murid tuh bebas, nggak mau ikut. Akhirnya Masya Allah pulang ke Indonesia, disuruh ngisi pengajian, saya udah di Indonesia nih, masih nanya ke saya, Pak gitu, Pak ini apa ini, cara ngartikannya gimana, coba udah sampai sini, udah waktunya mau ngisi pengajian, masih nanya gitu. Itu padahal di Yamannya lebih lama, maksudnya saya udah pulang duluan, dia berangkat hampir bersamaan, pulangnya saya duluan, dia masih di sana, tapi entah kemana aja gitu. Memang pengalaman tentang dunia Yaman banyak, karena ngobrolin sama orang-orang Yaman yang nggak serius. Jadi memang pinter cakapnya, ngobrol pasaran, Masya Allah lancar lah. Jalan ke sana kemari, ke kota sana, ke kota sini, ngerti tentang dunia Yaman. Karena memang waktu itu targetnya pengen nikah dengan orang Yaman, Masya Allah. Ya, akhirnya takdir tetap berbicara lain. Nikah juga sama orang Indonesia. Itu contoh orang yang melakukan sesuatu itu tidak fokus begitu jadinya. Nah, itu yang masih di markas kita. Yang saya tadi bilang ada juga yang pindah tadi, di sana akhirnya bingung gitu. Termasuk yang dialami oleh kawan-kawan kita yang sekarang juga. Ada yang sabar, ada yang kurang sabar, macam-macam. Itulah manusia itu nggak sama, macam-macam. Kemudian kita kembali lagi. Jadi kalau kita bandingkan antara apa yang dari Allah. Dari Allah itu apa tadi? Nikmat-nikmat. Jangan bayangkan dari Allah itu hal-hal yang merugikan kita. Enggak ada. Kalau ada musibah dari Allah itu gara-gara kita. Nah, makanya kembali ke apa yang dari kita. Apa yang dari kamu. Dari Allah jelas nikmat. Dari kamu apa? Syukur. Allah cuma menuntut kita syukur. Hidup ini anugerah, cuma disyukuri saja gitu. Kamu diciptakan udah untung banget, apalagi jadi manusia. Gimana mensyukurinya? Gimana mensyukuri nikmat jadi manusia gitu? Gimana mensyukuri nikmat menjadi orang yang manusia yang berakal lagi? Gimana mensyukuri nikmat manusia berakal, ngerti sunnah lagi? Masya Allah, itu tingkatan nikmat yang di atas kenikmatan. Nikmat di atas nikmat, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Banyak sekali kenikmatan Allah yang kita belum maksimal dalam mensyukurinya. Makanya keluh kesah itu muncul karena orang bodoh, nggak ngerti nikmat Allah gitu. Itu saja sebenarnya, ketika ada orang keluh kesah, itu karena kebodohannya, kejahilannya. Kemudian fahina idin, jadi dibandingkan dengan apa yang dari kita, syukur kita ya. Nikmat dengan syukur, coba dibandingkan nikmat dengan syukur. Apa yang terjadi? Fahina idin yadharu laka tafawut, akan nampak jelas bagimu perbedaan yang mencolok, perbedaan yang signifikan. Enggak tahu kalau digambarkan angka-angka ya, mungkin nikmat dari Allah itu 1 miliar, syukur kita baru 1 gitu, 1 banding 1 miliar mungkin, Allah alam. Tapi yang jelas sangat signifikan, bedanya sangat
mencolok. Sangat mencolok perbedaan antara syukur kita dengan nikmat Allah. Nikmat Allah nggak terhitung, syukur kita gampang sekali dihitung. Udah gitu syukur kita pun belum tentu benar. Syukur kita masih banyak mengandung pencemaran, ya, sehingga tidak sah. Syukur kan hakikatnya ibadah. Jadi ibadah itu semuanya ungkapan syukur kita pada Allah. Nah, itu yang pernah saya sampaikan waktu itu kalau nggak salah di sini. Ada yang orang Kristen masuk Islam, kemudian ditanya apa sih bedanya Islam sama Kristen? Sederhana, banyak perbedaannya, tapi saya akan contoh sederhana. Sederhana aja sholat misalnya. Kalau sholat dulu kami di Kristen, kami ingin kaya, kami ingin ini, ingin ini. Jadi ibadah itu tujuannya biar dapat dunia gitu. Tapi kalau dalam Islam enggak. Sholat itu adalah syukur, udah. Syukur, konsep syukur gitu. Mensyukuri nikmat yang sangat banyak. Bukan ingin nikmat lagi, enggak. Lebih kepada syukur. Nanti kalau syukur Allah tambah, pokoknya itu terserah Allah. Yang fokusnya kita adalah bagaimana mensyukuri nikmat. Makanya ibadah tertinggi itu syukur. Nabi itu jerih payah sholat malam itu untuk menjadi apa? Hamba yang bersyukur. Itu, syukur itu seperti itu. Jadi muhasabah sering-sering ya, membandingkan nikmat dengan syukur kita, bandingkan. Kita akan merasa malu nanti di hadapan Allah. Kita makin sering kita ingat itu, makin merasa kita tidak berdaya di hadapan Allah. Kita memelas pada Allah, ya Allah bantu aku untuk bisa mensyukuri nikmat-Mu, gitu. Dan mustahil manusia bisa bersyukur. Memang manusia itu nggak bisa bersyukur. Mustahil. Kenapa mustahil? Karena untuk bersyukur saja butuh yang namanya taufik. Kalau kita diberi taufik Allah untuk bersyukur, berarti taufik itu nikmat lagi. Harus disyukuri lagi kan? Untuk mensyukuri itu, pakai taufik lagi. Selalu kita kalah. Selalu kita kalah. Nikmat Allah jauh lebih banyak daripada syukur. Maksudnya, orang itu nggak akan bisa bersyukur, artinya apa? Nggak mungkin syukur itu bisa sejajar dengan nikmat. Nggak mungkin. Selalu kalah. Nggak pernah bisa sejajar. Apalagi melebihi, mustahil lagi. Jadi terjadi perbedaan yang mencolok. Wa ta'lamu annahu laisa illa afwuhu wa rahmatuhu. Dan kamu tahu bahwasanya tidak ada kecuali permaafan Allah dan rahmatnya. Kalau udah tahu gitu. Dan akhirnya kamu tahu tidak ada kecuali apa? Permaafan Allah dan rahmatnya. Ini kalau orang tahu diri ya, Allah nikmatnya banyak. Allah ngasih nikmat saya mata. Mata kok saya pakai untuk melihat yang haram. Kok Allah nggak mengadab saya? Berarti itu maaf dari Allah. Allah memaafkan kita. Allah sedang memaafkan kita walaupun sementara. Allah memaafkan kita sekarang di dunia. Makanya di dunia ini Allah belum menegakkan keadilan. Keadilan itu maliki yaumiddin, hari pembalasan yang seadil-adilnya nanti hari kiamat. Sekarang Allah masih memberi kebebasan. Bahkan bisa jadi orang semakin diberi nikmat gara-gara maksiat. Biar apa? Semakin jauh dari kebenaran, semakin jauh dari kenikmatan akhirat. Biar dia puas dengan kenikmatan dunia yang menipu, ya. Naudzubillah min dzalik. Jadi dia tahu bahwasanya tidak ada kecuali apa? Permaafan Allah dan rahmatnya, atau kemungkinan yang kedua, atau kebinasaan dan kesengsaraan. Udah. Kalau kita tidak menyadari itu, kita akan binasa. Pilihannya cuma dua, dirahmati Allah atau nggak dirahmati Allah. Kalau nggak dirahmati Allah, binasa. Hancur kita, celaka kita, sengsara. Ya. Segala kesengsaraan karena apa? Orang tidak mendapatkan rahmat Allah secara khusus. Rahmat yang khusus, karena rahmat umum dapat. Rahmat umum itu nikmat-nikmat dunia, itu rahmat umum. Tapi rahmat khusus hanya orang-orang tertentu yang Allah cintai, untuk kemudian Allah muliakan nanti di negeri rahmatnya, yaitu surga. Itu orang-orang tertentu saja. Kalau nggak dapat itu, binasa. Wa fi hadhil muqayyasah ta'lamu anna rabbun wal abda abdun. Sederhana sekali kata beliau,
kata penulis rahimahullah, wa fi hadil muqayasah, dan dalam perbandingan ini, jadi muhasabah itu perbandingan. Dalam perbandingan ini kamu tahu bahwa Rabb adalah Rabb dan hamba adalah hamba. Sederhana. Itu siapa sih yang nggak tahu gitu? Tapi betul-betul tahu, beda. Ini betul-betul menyadari Allah adalah Allah, hamba adalah hamba. Rabb adalah Rabb. Jadi kita memahami hakikat dari rububiyah gitu. Rabb itu yang mengatur, yang memberi, dan seterusnya semuanya. Kita sadari betul itu. Dan hamba adalah hamba yang lemah dan hina, yang tidak berdaya, la haula wala quwata illa billah. Wa tatabayyanu laka al-haqiqatun nafsi wa sifatuha. Maka akan jelas bagimu hakikat dari nafsu dan sifat-sifatnya. Jelas bagimu hakikat nafsu dan sifat-sifatnya. Jadi kamu itu nafsu. Wa adamatu jalali rububiyah. Kemudian juga jelas yang kedua, keagungan dan kemuliaan rububiyah. Nafsu kita sifatnya yang hina dan rendah, sementara Allah Rabb yang mulia memiliki keagungan yang sempurna. Kemudian juga menyadari tafarrudur Rabbi bil kamali wal ifdal. Keesaan Allah, keesaan Rabb dengan kesempurnaan dan karunia. Karunia semuanya dari Allah, nggak ada yang dari pihak lain. Semuanya dari Allah. Jadi keesaan Allah dalam kesempurnaan dan karunia. Dan menyadari bahwa semua nikmat dari Allah itu hanyalah anugerah. Dan menyadari bahwa semua nikmat dari Allah adalah anugerah. Maksudnya anugerah itu bukan karena balas jasa. Anugerah itu kemurahan, murni kemurahan Allah, bukan karena kita berhak. Kita nggak punya hak apapun dari Allah. Sebaliknya, wa kullu nikmatin minhu adlun. Segala petaka dari Allah adalah keadilan. Jadi kalau hamba celaka, itu keadilan dari Allah. Walaupun sekarang belum benar-benar adil ya, keadilan yang sempurna nanti di akhirat. Ketika orang masuk neraka, itu baru keadilan. Dan kamu sebelum perbandingan ini jahilun, bodoh terhadap hakikat dirimu sendiri. Kamu sebelum perbandingan ini bodoh terhadap apa? Hakikat dirimu sendiri. Dan juga rububiyah penciptamu. Kamu bodoh terhadap rububiyah penciptamu. Dan jika kamu perhatikan nafsumu adalah sumber segala keburukan. Nafsumu adalah sumber segala keburukan. Dan pondasi segala kekurangan. Dan batasan nafsu adalah bodoh dan dolim. Wa khuliqal insanu doluman jahula. Manusia diciptakan dalam keadaan dolim dan bodoh. Dan batasannya adalah bodoh dan dolim. Itulah nafsu kita. Dan meyakini
bahwa ini hasil dari perbandingan tadi masih. Meyakini bahwa seandainya bukan karunia Allah dan rahmatnya, meyakini bahwa seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, dia tidak akan bisa mensucikan nafsunya sama sekali. Dia tidak akan bisa mensucikan nafsunya. Itu yang Allah katakan dalam Al-Quran ya. Walaula fadlullahi wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, tidak ada seorang pun di antara kalian yang bisa mensucikan dirinya selama-lamanya. Jadi nafsu kita ini kotor. Nafsu kita itu hina. Nafsu kita itu dolim dan jahil. Kalau bukan disucikan oleh Allah, nggak bisa kita mensucikan diri kita. Nggak ada seorang pun yang bisa mensucikan nafsunya. Semua itu pertolongan dari Allah. Jika bukan karena hidayahnya, kamu tidak mendapatkan hidayah. Jika bukan karena hidayahnya, kamu tidak mendapatkan hidayah. Kalau bukan bimbingannya dan taufiknya, kamu tidak akan pernah sampai kepada kebaikan sama sekali. Kamu tidak akan pernah sampai kepada kebaikan sekecil apapun sama sekali. Jadi segala kebaikan semata-mata apa? Anugerah dari Allah, taufik dari Allah. Kemudian dan muhasabah itu bergantung kepada, dan muhasabah itu bergantung kepada su'udzon bin nafsi, buruk sangka. Su'udzon, buruk sangka terhadap diri sendiri. Ini jarang-jarang orang punya ilmu seperti ini. Orang kalau nggak dikasih tahu nggak bisa su'udzon kok kepada diri sendiri itu. Nggak ngerti kalau nggak dikasih tahu. Kalau nggak belajar, nggak paham hidup itu harus bagaimana. Ini ilmu-ilmu yang begini, ini ilmu yang masih langka ya. Kalau sudah tahu pun langka juga prakteknya, amalannya lebih langka lagi. Jadi muhasabah ini bergantung kepada apa? Su'udzon terhadap diri sendiri. Dikarenakan berbaik sangka kepada diri sendiri, akan menghalangi kesempurnaan diagnosa. Jadi ketika kita mendiagnosis diri kita, tidak akan sempurna kalau kita husnudzon, baik sangka. Jadi menghalangi apa? Kesempurnaan diagnosis atau diagnosa. Bahkan banyak orang yang nggak ngerti kalau kita harus mendiagnosis diri kita sendiri. Harus mengawasi nafsu kita, harus muhasabah. Muhasabah itu mengawasi nafsu, makanya introspeksi diri kan, introspeksi nafsu. Diri itu dengan nafsu itu hampir sama lah. Diri kita yang nafsu kita. Itu bahasa Arabnya satu, nafsun. Nafsun itu bisa bermakna diri, bisa bermakna hawa nafsu, bisa bermakna jiwa, bisa bermakna roh, bisa bermakna hati. Banyak arti nafsu. Jadi menghalangi dari apa? Kesempurnaan diagnosis. Wa yulabbisu alaihi, dan bahkan menjadi samar dan rancu atasnya. Kita mau mengatakan diri saya kok pelit, nggak bisa. Karena saya merasa saya baik kok. Dinasihati orang malah marah. Kamu tuh
jadi orang yang dermawan. Oh berarti saya pelit ya, kamu nuduh saya pelit ya, gitu. Marah. Enggak, kamu udah dermawan, cuma tingkatkan lagi. Marah. Jadi nggak bisa nerima nasihat. Nah itu dari sering saya ulang-ulang ya, ciri-ciri hati yang baik ya, sedikit ada kebaikannya itu. Itu kalau dinasihati itu senang gitu. Bahkan kalau yang lebih baik lagi, diejek itu merasa dinasihati. Kalau jiwa yang rusak, yang jelek, itu dinasihati merasa diejek. Beda banget kan. Yang satu diejek merasa dinasihati, yang ini dinasihati merasa diejek. Itu perbedaan sudah. Sedikit perbedaan tentang nafsu yang baik dengan nafsu yang jelek. Buru-buru dia mau buruk sangka ke diri sendiri kan. Orang lain buruk sangka ke dia aja dia membela diri. Makanya bela diri itu nggak baik kalau itu berkaitan dengan nafsu. Tapi bela diri maksud berkaitan dengan badan, kita harus bela diri memang. Kalau ada penjahat menyerang kita, kita bela diri, itu badan. Tapi kalau nafsu enggak. Berbagai tuduhan ya, tudingan, cercaan, cacian, makian dari orang ke kita, kritikan apalagi, kritikan membangun, itu semuanya kebaikan sebenarnya bagi nafsu. Kita dibantu untuk apa? Suudzon terhadap diri kita. Jarang orang bisa suudzon pada diri sendiri. Kebanyakan orang itu ujub, sadar atau tidak sadar. Ujub itu artinya merasa saya baik-baik aja kok gitu. Saya baik. Siapa bilang saya jelek gitu. Jadi nggak percaya kalau dirinya jelek gitu. Mayoritas orang yang suka ibadah begitu. Kalau justru yang bisa merasa jelek ahli maksiat. Bisa jadi ahli maksiat itu jiwanya lebih sehat daripada orang ahli ibadah. Bisa jadi. Dari segi apa? Kesadaran. Karena ahli ibadah yang menimbulkan ujub, nerakanya lebih buruk. Dibandingkan apa? Ahli maksiat yang sadar kalau dia banyak dosa. Itu malah masuk surga bisa jadi. Ini bukan motivasi untuk maksiat. Tapi itulah perbedaan. Dua-duanya dosa. Maksiat itu dosa. Ujub lebih dosa. Ujub lebih parah. Ujub itu lebih jelek daripada apa? Sekedar maksiat tapi sadar itu kemaksiatan. Rata-rata orang bermaksiat sadar kalau itu maksiat. Tapi orang ujub siapa yang sadar? Orang ujub itu nggak sadar. Bahkan kalau ditegur kamu kok ujub, marah dia. Kamu tahu dari mana saya ujub? Ya, ujub memang orang lain nggak tahu. Maksudnya ini seandainya dites begitu, kamu kok ujub, marah. Kamu sombong kali, marah orang dibilang begitu. Sombong lebih dari ujub lagi. Makanya dosa sombong itu di atas maksiat secara umum ya. Maksiat-maksiat yang merasa hina dengan kemaksiatan itu. Pelacur kemudian merasa hina, merasa najis. Itu bisa jadi penyesalannya adan di kemudian hari gitu. Apalagi ketika dapat musibah, langsung menyesal, langsung tobat. Tapi orang ujub, kapan dia akan bertobat dari ujub? Kalau bukan muhasabah. Maka disitulah. Muhasabah itu belajar untuk menyalahkan diri. Belajar untuk buruk sangka terhadap diri sendiri. Maka orang kalau sudah bisa merendahkan dirinya, menganggap dirinya itu rendah dan hina, ketika diejek orang, nggak kena. Seperti orang yang ditembak, dia sudah merunduk, nggak kena. Seperti itu ibaratnya. Jadi artinya diejek orang nggak sakit hati. Orang yang pandai untuk apa? Merendahkan diri. Orang tawaduk itu diejek orang nggak sakit hati. Siapa orang yang diejek orang itu sakit hati, itulah orang yang sombong. Itu ada ujub minimal gitu. Karena dia merasa baik, kok saya diejek? Berarti kamu menuduh saya lebih rendah daripada yang semestinya. Berarti dia merasa mestinya saya tinggi. Nah ini salah ya, sering salah kita. Ujub itu penyakit ya, ujub itu dosa. Dan penyakit ujub itu dosa yang nggak pakai jeda. Kalau zina pakai jeda kan? Zina 1 jam, habis itu nggak zina, nanti zina lagi. Ada jedanya, jedanya lebih panjang daripada zinanya. Tapi ujub, nggak pakai jeda terus ujub terus. Dia tidur pun ujub. Penyakit hati, secara umum ya. Penyakit hati itu penyakit dosa yang tidak berhenti terus. Kalau hasad ya hasad terus. Kalau suudon ya suudon terus. Ujub terus. Jadi begitu kondisi orang yang punya penyakit hati. Sama dengan amal hati juga gitu. Makanya kita sekarang belajar amal hati.
Amal hati contohnya apa? Takut pada Allah. Takut itu awet. Mahabbah, cinta, apalagi cinta itu lebih tinggi lagi. Kalau orang udah jatuh cinta kepada Allah, itu awet cintanya, terus menerus dalam cinta, itu berapa pahala akan diraih insya Allah. Tapi jangan sampai ujub. Jangan udah beramal amalan hati kemudian merasa lebih hebat daripada yang nggak tahu amalan hati. Jadi ujub lagi, gugur lagi amalannya. Ya. Naudzubillah min dzalik. Susah mengendalikan hati itu. Jadi mengendalikan hati itu lebih sulit daripada main layang-layang. Layang-layang nggak ada angin, jatuh terus. Hati itu lebih susah. Kemudian fayara al-masawi mahasin. Jadi karena dia talbis, samar, nggak bisa mendiagnosis nafsunya, akhirnya apa? Dia melihat keburukan-keburukan sebagai kebaikan. Masya Allah. Kebalik. Kacamatanya kebalik. Dia melihat dirinya yang penuh noda dan aib, dia merasa baik. Saya kan orang yang terpandang. Saya kan dipuja-puja oleh masyarakat. Saya kan. Jadi nggak merasa dia punya kekurangan. Naudzubillah min dzalik. Makanya penting sekali orang-orang yang terutama ya, orang-orang yang ditokohkan, orang yang dielu-elu, yang diiri. Banyak orang yang syirik kepadanya gitu, iri. Itu harus banyak menangis di hadapan Allah. Karena apa? Orang nggak tahu kalau kita itu punya banyak kekurangan, punya banyak dosa. Jangan terlena dengan sanjungan dan pujian. Jadi jangan tersanjung ya. Kayak sinetron tersanjung, nggak habis-habis. Zaman dulu saya masih muda dulu itu. Sebelum ke Yaman itu nggak tahu. Itu nggak tahu, belum lahir. Jadi sejak sebelum saya ke Yaman sampai pulang dari Yaman kayaknya masih ada kayaknya. Wal uyuba kamalan. Jadi melihat aib sebagai kesempurnaan, melihat keburukan sebagai kebaikan, melihat aib sebagai kesempurnaan. Ini masya Allah kebalik ya cara pandangnya kalau orang tidak muhasabah. Jadi muhasabah itu untuk mencela diri intinya. Kamu tuh harus sanggup mencela dirimu. Kamu itu bukan apa-apa. Jangan kamu merasa seperti Abu Bakar, merasa seperti Umar, merasa seperti salaf gitu. Ketika kamu membaca tentang salaf, wah ini aku banget gitu. Masya Allah, min dzalik. Ketika membaca tentang penjahat, ahli bid'ah, wih orang kok kayak gitu. Seakan kita bebas dari itu gitu loh. Padahal belum tentu. Berbicara tentang riya, jijik amat riya gitu. Padahal bisa jadi kita riya gitu. Itulah kita. Sering nggak jujur dalam menilai diri sendiri. Bukan nggak jujur semata, sebenarnya karena nggak tahu, kebodohan, kejahilan tadi. Jahil kita itu. Nggak ngerti diri kita itu apa gitu. Seperti apa kita itu nggak tahu. Kalau bercermin gampang kita tahu, oh muka saya begitu, baju saya begitu, kita tahu. Tapi hati gimana bercermin? Makanya kita nggak bisa ngelihat hati kita, kecuali dikoreksi orang. Makanya senang sebenarnya ketika orang punya kawan cerewet, punya pasangan cerewet yang suka ngoreksi, itu anugerah dari Allah Ta'ala. Malah kayak gitu punya pasangan cerewet, dicurhatin ke kawan, suami saya cerewet banget ini. Gini sih, gini nggak boleh, gini nggak boleh. Gini. Oh malah istri yang cerewet. Kalau laki-laki sih nggak gampang curhat insya Allah ya. Selama yang saya temui beberapa laki-laki bapak-bapak itu hampir nggak ada cerita tentang istrinya, nggak ada. Tapi kalau istri ketemu istri cerita tentang suami banyak, gitu. Banyak. Oh, apa gitu ya? Tapi beda tetap beda.
Laki-laki itu kayak merasa gimana, masa yang namanya curhat itu kan penyakit perempuan, curhat. Terus ghibah juga sama. Laki-laki itu cenderung ghibah lebih ada tapi sedikit dibanding dengan wanita. Beda tema, iya, oh iya betul. Temanya ghibah laki-laki itu politik. Malah lebih parah itu ya. Ghibah pemerintah. Ghibah ustadz-ustadz. Jadi korektor ustadz nih. Kemudian ridho al-abdi bi ta'atihi itu. Masya Allah, ini penyakit semua sebenarnya. Maka saya pagi kan subuh itu masih belajar Madarijus Salikin. Yang dulu sini minta itu nggak saya sanggupi karena memang agak berat, butuh waktu banyak. Kalau sepekan sekali nggak cukup. Itu bukunya tebal 3 jilid. Itu tiap pagi belajar. Kadang tadi pagi cuma 1 halaman pun nggak selesai, dibahas 1 jam gitu. 1 halaman. Dan itu Masya Allah, Ibnul Qayyim itu betul-betul mengorek siapa kita gitu. Kita dibongkar habis. Masih awal-awal. Dan ini ringkesan dari itu. Ini ringkesan dari Madarijus Salikin. Ini udah lebih duluan ini. Tapi ini nggak terlalu mendalam. Kalau yang Madarijus Salikin aslinya Masya Allah. Betul-betul dikoyak-koyak jiwa kita itu. Kalau mau kita jujur mengikuti itu, insya Allah akan jadi orang baik kalau bisa gitu. Semua dengan taufik Allah tentunya. Di sini dikatakan ridho hamba terhadap ketaatannya. Ridho hamba terhadap ketaatannya. Sekarang siapa yang nggak ridho kalau kita berbuat taat? Alhamdulillah saya sholat, itu ridho. Alhamdulillah saya puasa. Alhamdulillah itu orang itu malah nggak puasa. Orang itu nggak sholat. Orang itu nggak sedekah. Orang itu ridho terhadap diri sendiri, nggak ridho dengan kondisi orang lain. Nggak bandingkan ke orang pun ya. Ini tanpa bandingkan ke orang. Cuma ridho terhadap ketaatan kita. Ridho terhadap ketaatan. Dalilun ala husnudonihi binafsi. Itu bukti husnudon kepada diri. Perlu dicatat ulang. Husnudon kepada diri itu termasuk penyakit. Jadi ke diri itu nggak boleh husnudon. Ke diri itu harus suudon. Kalau ke orang sebaliknya. Kalau ke orang lain harus apa? Husnudon. Tidak boleh suudon. Tapi aplikasinya kebalik semua. Ke orang malah suudon, ke diri malah husnudon. Ini manusia-manusia yang tidak tahu diri namanya. Dan rata-rata manusia begitu. Contoh manusia baik ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mendengar Rasul bilang dan belum mendengar, melihat, disaksikan banyak orang. Umar fil jannah, saksinya banyak. Jadi Rasul menyebutkan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman, Ali sampai 10 orang sahabat. Divonis di surga, penduduk surga. Harusnya kan tenang-tenang saja setelah itu kan, bangga gitu, seneng kemana-mana, membusungkan dada, mendongakkan kepala, jalannya tegak, pede gitu. Apa yang terjadi dengan umat? Gak merasa. Udah divonis gitu. Kalau saya yang divonis gitu, entah jadi apa, nggak tahu. Itu Umar, Masya Allah. Rasul meninggal, kemudian belum merengek kepada Hudzaifah. Ya Hudzaifah, al-sammani Rasulullah. Wahai Hudzaifah, apakah Rasul menyebut namaku dalam daftar orang munafik gitu? Hudzaifah dikasih tahu satu-satunya rahasia Rasul. Tahu daftar orang munafik di sekitar Rasul. Apakah disebut namaku juga? Gimana orang paling baik merasa munafik coba? Dan itu memang ciri-ciri orang baik. Ketahuilah, kalau Anda betul-betul baik, Anda pasti akan merasa jelek. Kalau Anda merasa baik, Anda jelek. Itu kemungkinan besar manusia itu begitu. Hudzaifah nggak mau jawab. Saya nggak mau jawab. Ini rahasia. Sampai Umar merengek terus. Bahkan bersumpah. Uqsimu billah. Aku bersumpah dengan nama Allah. Hal sammani Rasulullah. Jadi kalau udah minta pakai sumpah, nggak bisa ditolak. Akhirnya Hudzaifah nyerah. Ya. Demi Allah, aku nggak akan memberitahu kepada selain kamu. Tidak. Jadi jawaban beliau, tidak. Rasul nggak menyebut namamu.
Dengan begitu mungkin agak lega gitu. Jadi kenapa bisa begitu gitu? Orang yang paling baik kok merasa jelek gitu. Harusnya kita lebih layak daripada Umar bin Khattab untuk merasa jelek, merasa sebagai munafik. Makanya ridho terhadap ketaatan itu bukti akan apa? Husnudon. Dan husnudon itu kejelekan. Husnudon pada diri sendiri. Wajahli bihuquqi al-ubudiyah juga selain dalil akan husnudon ya, juga menunjukkan apa? Kebodohannya terhadap hak-hak ibadah. Ya, jadi ketika taat dia ridho, oh saya alhamdulillah saya udah selesai, saya udah haji, saya udah umroh, saya udah bangun masjid, saya udah ini. Ridho dengan itu. Ketahuilah, dia nggak tahu hak ubudiyah. Dia nggak tahu hak ibadah pada Allah. Seperti apa hak Allah dalam ibadah kita. Hak ubudiyah dan 6 nanti kita jelaskan di lain waktu insya Allah. Dia bodoh terhadap hak-hak ubudiyah. Ubudiyah atau ibadah sama. Ubudiyah atau ibadah. Jadi hak ibadah kepada Allah. Allah punya hak dalam ibadah kita. Ada 6 kata Ibnu Qayyim. Wa adami ilmihi bima yastahiquhu Rabb, dan dia tidak tahu terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Itu hak ubudiyah sama dengan hak-hak Allah. Wa yaliku an yu'amala bihi, dan bagaimana Allah layaknya untuk diperlakukan gitu. Dan sepertinya waktunya tidak cukup ya. Mudah-mudahan bulan depan ini dilanjutkan lagi muhasabah sampai kepada hak-hak ubudiyah. Nanti insya Allah sambil kita tambahkan apa itu hak-hak ubudiyah. Ibnu Qayyim menyebutkan di kitab yang lain. Testimoni saya dulu ketika pertama kali kenalan dengan Madarijus Salikin yang terjemahan yang ibu-ibu beli itu, saya tuh masya Allah merasakan nggak tahu perubahan hidup itu drastis gitu. Ya ini bisa jadi ujub atau apa, yang jelas itu yang saya rasakan waktu itu seperti itu. Sampai kemudian saya mengalami ujian-ujian yang sebelumnya nggak pernah saya alami gitu, berat. Saya pernah ujian berat yang nggak perlu saya ceritakan karena sebagian ujian juga aib-aib ya. Tapi masya Allah karena saya membaca buku itu, saya merasa itulah bekal gitu. Itu bekal yang sangat maksimal. Itu satu lagi, saya punya guru Ustadz Abu Isa hafidhahullah, masih hidup. Itu mengajari saya kitab tauhid. Itu juga saya merasa masya Allah jalan hidup yang sangat indah itu kitab tauhid, dengan penjelasan beliau yang luar biasa masya Allah. Seakan-akan ketika saya mengalami apapun dalam kehidupan saya di berikutnya gitu, saya akan menemukan jawaban itu dalam penjelasan-penjelasan dari Ustadz Abu Isa atau dari Madarijus Salikin. Terutama Madarijus Salikin nanti yang saya anggap paling fenomenal saat itu ya. Saya belum mendalami semuanya sebenarnya, masih awal-awal. Itu bab taubat. Nanti setelah ini ada bab taubat. Itu pembahasan taubat saya belum ngerti sebelumnya. Oh taubat tuh kayak gitu masya Allah, luar biasa. Jadi kalau bahkan gini ya, setiap judul yang dibuat oleh Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Madarijus Salikin, kalau kita sedang menekuni judul itu, kita menganggap inilah perkara yang paling top yang harus saya miliki gitu ya. Nanti pindah ke judul berikutnya, ini juga semuanya gitu. Tapi memang dari semua itu, anggapan saya sekarang untuk sementara pun belum maksimal saya menilai. Taubat itu masya Allah yang paling, saya kira yang paling penting untuk kita miliki ya. Hamba ini lemah sekali gitu. Jadi yang paling kita butuhkan dalam kondisi bagaimanapun itu sebenarnya taubat. Ya seperti tadi, ketika orang membandingkan antara nikmat dengan syukur, kita akan menyadari bahwa kita itu apa? Sangat butuh kepada bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahasanya gimana? Membandingkan nikmat dengan syukur,
Oh iya. Maka kita akan tahu bahwa ya perbedaannya mencolok, kemudian kita akan tahu bahwa tidak ada kecuali permaafan Allah. Nah, permaafan kan berarti taubat. Kita butuh taubat gitu loh. Kita nggak bisa bersyukur, kita harus taubat sama Allah gitu. Itu yang saya bilang tadi, kita nggak akan bisa bersyukur. Artinya kita kekurangan. Kekurangan itu ditambah dengan apa? Taubat, istighfar dan taubat. Jadi kalau hamba itu, ya ibaratnya kalau dibilang apa ya, menghabiskan umurnya untuk bertobat, itulah hamba yang beruntung. Tobat terus, nangis terus pada Allah, mohon ampun terus pada Allah. Itu hamba yang bersyukur. Itu hamba yang beruntung dan dia selalu bersyukur, berarti dia hakikat syukur di situ. Kan hakikat syukur itu ibadah, dan ibadah yang paling dekat antara hamba dengan Allah itu taubat sebenarnya. Karena taubat itu menunjukkan kelemahan diri dan keagungan Allah. Itulah yang paling Allah cintai gitu. Ketika kita merasa kita hina sekali di hadapan Allah dan Allah mulia sekali, itulah hakikat dari ubudiyah. Hakikat ubudiyah itu di situ. Merasa tidak berdaya, merasa butuh ampunan Allah. Udah, apa yang kita cari kalau bukan ampunan Allah? Jangan pongah merasa saya harus meraih derajat tinggi di surga. Kamu untuk bisa masuk surga aja udah untung sekali gitu. Artinya kesadaran itu perlu kita tumbuhkan ya. Terus mohon ampun pada Allah. Kita mungkin merasa saya banyak amal kok. Siapa yang menjamin amalmu diterima Allah? Itu mana buktinya gitu? Mana tanda atau pernyataan dari siapa bahwa amalmu diterima Allah? Nggak ada. Dan itu berarti memang betul tadi, belum mengenal hak ubudiyah. Kalau kita pelajari 6 hak ubudiyah, kita akan yakin, seyakin-yakinnya amal kita kayaknya nggak diterima oleh Allah. Kayaknya nggak ada yang diterima oleh Allah. Jadi nantilah insya Allah kita belajar tentang hak ubudiyah itu. Subhanallah. Ada pertanyaan? Tidak? Ya. Masa bagi tujuan terhadap diri sendiri dimulai dari mana? Apakah dari mensyukuri amalan atau dari yang tidak berkualitas atau tidak mengerti dan belum tentu diterima Allah? Apakah harus selalu menuju diri sendiri buruk dalam beramal? Ataukah apa terakhir? Apakah harus selalu menuduh diri sendiri buruk dalam beramal? Mulai dari mana ya? Saya juga nggak tahu mulai. Iya. Sebenarnya gini, kan hidup itu tugasnya menjalankan perintah, meninggalkan larangan kan. Berarti kalau dalam perintah-perintah, ya kita menuduh dirinya nggak maksimal. Itu hak ubudiyah nggak tertunaikan. Itu suudon kita di situ. Dalam larangan-larangan juga kita masih melanggar larangan Allah. Nah, jadi kesimpulannya nanti kalau kita bisa suudon pada diri sendiri, akhirnya menyimpulkan diri kepada apa? Taubat, istighfar. Kebutuhan kita kepada taubat jauh lebih mendesak daripada kepada kebutuhan apapun. Itu. Muhasabah itu targetnya taubat. Makanya kalau kita belajar muhasabah cinta, muhasabah apapun. Jadi amal-amal pun semuanya bisa dimuhasabah. Kalau kita merasa mencintai Allah, coba dimuhasabah. Akhirnya kita merasa astagfirullah masih kurang banyak. Terlalu kurang. Pokoknya amal apapun itu kalau dimuhasabah satu persatu pasti banyak kekurangan di situ. Dikaitkan dengan hak ubudiyah tadi, hak ubudiyah makanya nanti kita pelajari sehingga kita hanya butuh kepada taubat akhirnya. Taubat dan taubat. Hanya merasa kita tuh kurang dan kurang, kita banyak kekurangan, Allah Maha sempurna. Kita nakis, Allah Maha sempurna. Itu kesimpulan terakhir dari orang yang ahli ibadah itu seperti itu. Makanya ahli ibadah itu tidak sekedar memperbanyak amal tapi hatinya kosong, tapi ahli ibadah yang sesungguhnya adalah orang yang memiliki warok. Itu sebagian hadis ada sebutkan, para salaf juga menyebut itu warok. Warok itu kehati-hatian dan merasa butuh kepada ampunan Allah Ta'ala. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.